memandang kematian bukan satu hal yang menyeramkan. Bagi Islam, mati itu adalah satu hal yang sangat-sangat membahagiakan. Bahkan kata Allah dalam Al-Quran, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah, mati itu kata Allah, raja'at yarji'u, artinya pulang. Pulang itu satu peristiwa yang sangat-sangat menyenangkan, sangat-sangat menggembirakan. Dulu kita lagi sekolah, Pak, yang biasanya jam 12, jam 2 baru pulang dari sekolah. Tiba-tiba guru-guru rapat sama kepala sekolah, jam 9, jam 10 kita boleh pulang. Girang apa kagak? Girang apa kagak? Girang banget kita. Bapak-bapak memang yang hobinya mancing berangkat minggu pagi, gelap-gelap udah berangkat. Ke Empang pulang gelap juga, nyampe rumah girang apa kagak, Pak? Girang apa kagak, Pak? Girang apa kagak, Pak? Belum tentu. Kalau mancingnya kagak apa-apa, pendigirang kita. Ini orang Bojonggulur nih, orang sini kira-kira kebanyakan asli orang penduduk sini apa pendatang, Pak? Asli. Jawa ada Jawa. Ayah ke Jawa? Ya. Oh. Ayah Jawa Barat. Itu akhirnya di Jawa. Nih tetangga-tetangga kita orang-orang Jawa tuh, begitu Idul Fitri, Idul Adha, dia pulang ke kampung halamannya. Mereka senang, mereka gembira. Kenapa mereka senang, mereka gembira? Karena mereka pulang pengen ketemu saudara, andai taulah. Mereka senang, mereka gembira. Orang Jawa kalau kata saya orang pinter, Pak. Ada yang datang dari Tegal, ada yang datang dari Surabaya, ada yang datang dari Purwokerto, ada yang dari macam-macam, dia datang dari kampung halaman. Begitu datang mula-mula ke kampung Bojonggulur, pertama-tama mula-mula tiba ngontrak. Begitu lama-lama, enggak lama kontrakan orang ke Bojonggulur habis dibeli orang Jawa. Leres. Ada yang begitu? Banyak. Mana orangnya? Pak, ada yang begitu? Maka mati itu sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menggembirakan. Maka pulang yang bahagia, pulang yang bikin senang, yang bagaimana? Tentunya ketika mereka pulangnya cukup dengan amal soleh, cukup dengan amal ibadah. Begitu pulang, insya Allah dalam keadaan gembira, dalam keadaan senang, seperti almarhum yang malam hari ini kita doakan. Amin. Kalau bisa, soundnya agak dikecilin efeknya kali ya, biar suara saya lebih jelas kali. Ada yang bisa mengangkat ya? Nggak bisa bagian terima badannya dah. Efeknya, ekornya kecilin, bagian volumenya sama bassnya gede. Biasa saya begitu, Pak. Maka kadang-kadang kalau banyak kagak ada tanya juga kalau ngomong. Sampai mana nih, Pak? Pak, sampai mana tadi nih? Sampai jauh. Biasanya, Pak, orang kalau udah pulang bakal lebih senang lagi, bakal gembira lagi ketika mereka udah pulangnya masih dapat kiriman. Betul nggak, Pak? Betul. Ustadz Abdul Latif MC rada beda biasanya Ustadz. Dia pulang nenteng tuh, sebelah kanan dia tenteng besok sampai 5 bungkus. Waduh, Wah, banyak bener. Gemoy. Sebelah kiri pisang juga diangkut, jeruk juga dibawa. Begitu dia pulang tuh, dia bawa itu tentengan, dia bawa itu besek, itu tentengan belum habis dia makan, tuan rumah udah nganterin lagi. Girang apa kagak? Girang apa kagak? Girang. Saya ini mah contoh doang, baru ingetin. Begitu saya pulang, saya ditentengin. Itu tentengan nyampe rumah belum saya makan, belum saya buka, tuan rumah udah nyampe rumah lagi, nyampe rumah saya nganterin tentengan, nganterin makanan. Kira-kira girang apa enggak? Girang banget. Maka begitu juga orang yang sudah pulang ke rahmatullah, orang yang sudah pulang ke pangkuan Allah, mereka bakal lebih senang lagi, mereka bakal gembira lagi ketika mereka udah pulangnya masih dapat kiriman, pulangnya masih
dapat kiriman. Apa kirimannya? Fatihah, Yasin, tahlil, ratib, doa kita yang masih hidup, mendoakan mereka yang sudah tiada, terkhusus anak-anak mereka. Maka malam hari ini kalau ditanya siapa orang yang paling bahagia, siapa orang yang paling senang, insya Allah almarhum adalah orang yang paling senang. Amin apa? Amin. Paksa lagi ada mana ya? Maka kata ulama wattafaqu ala anal istighfar, bersepakat bahwasanya para ulama istighfar yang kita baca lil mayyiti buat orang yang sudah meninggal dunia, wa doa lahu dan juga doa-doa yang kita kirimkan buat mereka yang sudah meninggal dunia. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Amin. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Amin. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Amin. Kalau kita nggak bisa, kita nggak hafal, kita punya orang tua, orang yang kita sayang sudah meninggal dunia, paling tidak habis sholat kita baca Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Lalu apa kata ulama? Itu doa yang fa'u, itu doa sangat-sangat bermanfaat. Maka insya Allah malam hari ini beliau adalah mendapat cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini bakal mati, bakal menghadap Allah, Pak. Gak ada yang bisa menjamin bahwa besok kita masih bisa hidup. Gak ada yang bisa menjamin bahwa hari ini kita sehat, besok masih bisa mati. Betul Pak? Dulu ada manusia yang paling hebat, manusia yang disayang oleh Allah, manusia yang sangat-sangat Allah sayang, kekasih Allah. Siapa beliau? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dipuji dalam Al-Quran kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Beliau kekasih Allah, setiap apa yang beliau lakukan adalah suri tauladan bagi kita semua. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ternyata Rasulullah yang disayang oleh Allah, kekasih Allah, dalam waktu umur yang tidak lama ternyata beliau meninggal dunia. Lalu juga pernah ada orang yang paling sombong. Ada nggak di sini Pak orang yang sombong banget? Ada nggak? Ada nggak Pak? Ada. Mudah-mudahan nggak ada banyak. Ini kelihatan orang semua yang hadir ini orang-orang yang soleh semua. Penduduk surga semua nih kelihatan. Amin. Kelihatan mukanya. Amin. Mukanya kelihatan. Mukanya kelihatan. Kalau nggak kelihatan mau medih Pak. Dulu ada orang yang paling sombong. Siapa orang yang paling sombong? Fir'aun. Beliau mengaku bahwasanya dirinya ana rabbukumul a'la. Aku Tuhanmu. Ngaku Tuhan Fir'aun, tapi ternyata dipanggil juga oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala. Juga pernah ada orang yang paling kaya